Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Syakina Zifa Berdiansyah bersama rekan saya Rinat. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah psikologi umum, yaitu dalam materi metode dalam psikologi. Baik. Metode dalam psikologi, jadi metode itu mengacu pada cara atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis perilaku, dan memahami proses mental manusia. Metode dalam psikologi digunakan untuk memastikan bahwa penelitian dan eksperimen dilakukan secara sistematis dan valid, serta untuk memperoleh pemahaman yang dapat diandalkan tentang pikiran dan perilaku manusia. Eksperimen. Metode eksperimental memungkinkan para peneliti untuk melihat pada hubungan dari sebab dan akibat. Dalam metode eksperimen, peneliti mengidentifikasikan dan mendefinisikan variabel kunci, memformulasikan sebuah hipotesis, memanipulasi variabel, dan mengumpulkan data yang dihasilkan. Variabel eksperimen. Dalam sebuah eksperimen, variabel independen atau sebab dimanipulasi dari variabel dependen atau akibat diukur keuntungannya. Metode ini akan menjadi sebuah metode yang objektif sebab pandangan dan pendapat para peneliti seharusnya tidak mempengaruhi hasilnya. Data yang dihasilkan akan menjadi lebih valid dan tidak bias, sehingga fungsi eksperimen dalam psikologi akan tercapai. Etika dalam eksperimen. Yang pertama, kita harus menghormati harkat serta martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi subjek. Yang ketiga, menjaga inklusivitas. Yang keempat, memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Dan yang terakhir, harus aman. Selanjutnya yaitu observasi naturalistik. Metode observasi naturalistik adalah sebuah jenis observasi yang dilakukan secara alami, artinya peneliti berada di luar objek yang sedang diteliti dan tidak menempatkan dirinya sebagai subjek yang melakukan penelitian. Observasi jenis ini biasanya dipilih untuk meneliti objek sehari-hari yang tidak bisa dieksperimenkan, misalnya terbentuknya norma, etika, agama, atau peraturan-peraturan lain di masyarakat. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, ilmuwan hanya bisa mengobservasi dan mencatat kejadian-kejadian untuk dilakukan analisis, diteliti, dan diambil kesimpulannya. Tujuan dari observasi naturalistik sendiri adalah bisa mengetahui aktualitas dan realitas sosial serta persepsi manusia melalui pengakuan mereka terhadap suatu hal yang mungkin tidak bisa mereka ungkapkan melalui pengukuran formal atau penelitian yang terencana. Oleh karena itulah, metode observasi naturalistik sangat baik untuk memahami gejala sosial yang terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada analisis sejarah kasus. Apa sih analisis sejarah kasus ini? Metode analisis sejarah kasus, atau biasa disebut dengan studi kasus dalam psikologi, itu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari dan memahami fenomena psikologi melalui penyelidikan mendalam terhadap kasus tertentu. Nah, pendekatan ini itu berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari individu atau kelompok dalam konteks kehidupan nyata mereka. Biasanya data ini dikumpulkan dari berbagai sumber menggunakan beberapa metode. Contohnya itu seperti observasi dan wawancara. Ya, selanjutnya ada tujuan analisis sejarah kasus. Tujuan analisis sejarah kasus dalam psikologi ini adalah yang pertama ada memahami individu secara mendalam. Contohnya itu seperti mempelajari pengalaman, perilaku, dan proses mental unik pada satu individu atau kelompok. Yang kedua ada mengidentifikasi penyebab masalah. Contohnya seperti menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan psikologis atau perilaku tertentu. Yang ketiga itu ada menguji dan menyempurnakan teori, seperti menerapkan teori psikologi dalam situasi nyata untuk memvalidasi dan mengembangkannya. Yang keempat ada memberikan wawasan klinis, yaitu membantu dalam mengembangkan strategi diagnosis dan intervensi yang lebih efektif. Yang terakhir itu ada meningkatkan pembelajaran praktis. Contohnya itu seperti menyediakan contoh nyata bagi praktisi dan mahasiswa untuk penerapan terapi dan diagnostik dalam konteks nyata.
Selanjutnya ada sumber data analisis sejarah kasus. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, metode analisis kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Di sini saya hanya akan menjelaskan 4 sumber. Yang pertama itu ada dokumen, eh, surat-surat, artikel, surat kabar, eh, dan juga catatan administratif. Itu adalah contoh dokumen yang bisa dijadikan referensi untuk analisis sejarah kasus. Yang kedua ada rekaman, arsip, atau catatan arsip. Itu seperti catatan sensus, hasil survei, dan daftar nama. Yang ketiga ada wawancara, yaitu salah satu metode paling penting dalam studi kasus. Wawancara dapat berupa pertanyaan terstruktur atau lebih terbuka untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Yang keempat itu ada observasi, yaitu mengamati perilaku, interaksi, proses, dan sebagainya yang terkait dengan kasus yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada metode survei. Metode survei ini adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang individu. Survei umumnya digunakan dalam penelitian psikologi untuk mengumpulkan data laporan diri dari peserta penelitian. Survei itu dapat berfokus pada informasi faktual tentang individu atau mungkin bertujuan untuk memperoleh pendapat dari para pengambil survei. Survei dalam psikologi ini sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman pendapat dan perilaku peserta, mengevaluasi sikap dan keyakinan responden, melihat faktor risiko dalam contoh, menilai perbedaan individu, dan juga mengevaluasi keberhasilan intervensi atau program pencegahan. Sumber data untuk metode survei ini, yang pertama itu ada wawancara terstruktur, yaitu peneliti menanyakan pertanyaan kepada setiap partisipan. Yang kedua, ada kuesioner, yaitu peserta mengisi survei secara mandiri. Survei dapat dimanfaatkan untuk meninvestigasi karakteristik perilaku atau pandangan dari sekelompok orang. Alat penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan mengenai informasi demografis seperti jenis kelamin, agama, etnis, dan pendapat. Selain itu, survei juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang pengalaman, pendapat, serta skenario hipotesis. Sebagai contoh, peneliti dapat menyajikan skenario tertentu kepada responden dan kemudian menanyakan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap situasi tersebut. Selanjutnya, kami akan menampilkan video tentang materi metode dalam psikologi. Naturalistic observation involves observing and recording behavior in naturally occurring situations without trying to manipulate and control the situation. Naturalistic observation is a research design that gives us a very real picture of how behaviors take place in the world. This involves watching actions as they occur in their natural or usual settings. If you were to watch these behaviors in the artificial setting of a laboratory, you might get a very different impression of how people or animals behave. By noting actions in their usual environments, you get a true picture of how behaviors actually occur. Let's say you wanted to study flirting behavior among fellow students. If you created a flirtation laboratory where people were being studied under artificial and uncomfortable circumstances, you might see a very low amount of flirting between your participants. If, however, you were to observe people's flirting behavior in a more comfortable and familiar setting, such as your school's cafeteria or a nightclub, you would get a much more accurate picture of how flirting behaviors actually occur. Keep in mind that naturalistic observation works best when it is not disruptive of normal interactions. Most of us change our behavior if we know we're being watched, so effective observation is discreet. Given research ethics concerns, naturalistic observation tends to be used in public settings, so no invasion of privacy is occurring. Remember that this form of research helps us to describe behaviors, but it does not explain why they occur.
Baik, jadi kesimpulan dari materi metode dalam psikologi ini adalah bahwa metode penelitian merupakan alat yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjamin keobjektifan pengambilan kesimpulan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan antar manusia, sehingga objek studi psikologi harus dipelajari secara sistematis. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.